Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, ketemu kembali bersama saya, dimana pada pagi hari ini adalah hari pertama kita masuk di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mata pelajaran fisika, yaitu menerapkan konsep suhu dan kalor dalam proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Bersama saya, Anas Aribowo. Nah, pada pagi hari ini di pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai suhu. Suhu ini adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda. Kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Ini sebagai contoh ketika kita merasakan, yaitu di saat kita minum es, ini akan terasa dingin. Di saat kita merebus air, maka kita akan merasakan panas. Nah, biasanya kita mengukur suhu, baik itu panas, dingin, ini biasanya dengan tangan atau dengan indera pada tubuh kita. Tetapi ini semuanya tidak akurat karena ada satu dengan yang lainnya, pasti ini berbeda. Sehingga kita memerlukan nilai yang akurat, nilai yang pasti, yaitu dengan menggunakan suatu alat. Alat untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer, di mana termometer pertama kali dibuat oleh Galilei, yaitu pada tahun 1564 sampai 1642, di mana termometer ini disebut dengan termometer udara. Termometer udara ini terdiri dari sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang, di mana pipa tersebut dicelupkan ke dalam cairan yang berwarna. Jika bola kaca dipanaskan, maka udara di dalam pipa ini akan mengembang, sehingga udara yang ada di dalam pipa tersebut akan keluar. Namun, ketika bola ini didinginkan, maka udara dalam pipa ini akan menyusut, sehingga sebagian air ini akan naik ke dalam pipa. Termometer udara ini peka terhadap perubahan suhu, sehingga udara saat itu segera dapat diketahui. Termometer ini dibuat berdasarkan prinsip perubahan volume. Termometer yang tabungnya diisi dengan raksa ini disebut dengan termometer raksa, di mana termometer raksa ini dengan skala Celcius ini yang biasa atau umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata selain raksa ini ada termometer lain, yaitu termometer alkohol. Nah, kenapa yang dipakai kok termometer raksa maupun alkohol, bukan air? Padahal air ini adalah suatu cairan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita bahas di sini. Untuk termometer raksa maupun alkohol ini memiliki keuntungan maupun kerugian. Adapun keuntungan dan kerugian apabila kita menggunakan termometer raksa, yaitu dari sisi keuntungannya, ini raksa mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, volume raksa ini berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Kemudian yang ketiga, raksa tidak membasahi kaca ketika memuai atau menyusut. Yang keempat, jangkauan suhu raksa ini cukup lebar dan sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan di laboratorium. Ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Dan yang ketiga, raksa dapat panas secara merata sehingga menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat.
Adapun kerugiannya yaitu ini adalah raksa itu mahal. Yang kedua, raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Ini terutama pada daerah yang suhunya ekstrim. Dan yang ketiga, raksa termasuk zat berbahaya sehingga apabila pecah kok terkena kulit ini sangat membahayakan sekali. Kemudian keuntungan dan kerugian termometer alkohol. Adapun keuntungannya, yang pertama adalah alkohol ini memiliki tidak mudah lebih murah maksud saya dibandingkan dengan raksa. Berikutnya, alkohol ini lebih teliti karena untuk menaikkan suhu yang kecil. Kemudian yang ketiga, alkohol mengalami perubahan volume yang lebih besar. Kemudian yang keempat, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin. Ini bisa mencapai minus 120 derajat. Adapun kerugiannya adalah alkohol memiliki titik didih rendah yaitu 70 derajat Celcius sehingga pemakaiannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, alkohol tidak berwarna sehingga harus diberi warna terlebih dahulu agar terlihat. Dan yang ketiga, alkohol membasahi dinding kaca. Ini sangat menyulitkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kok kita tidak memakai air? Karena ada beberapa alasan kenapa termometer tidak menggunakan air. Yang pertama, ini air membasahi dinding kaca, baik itu suhu panas maupun pada suhu dingin. Kemudian air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggian daripada air tersebut. Jangkauan suhunya sangat terbatas yaitu 0 sampai 100 derajat Celcius untuk air. Kemudian perubahan volume air sangat kecil ketika suhunya dinaikkan. Dan yang terakhir, hasil bacaan yang didapat ini kurang teliti karena air termasuk penghantar panas yang sangat jelek. Nah, ada beberapa macam termometer atau jenis termometer. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Di situ saya sertakan dengan contoh gambarnya. Termometer laboratorium ini sering kita jumpai di laboratorium. Ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. Termometer laboratorium ini menggunakan raksa atau alkohol sebagai penunjuk suhu, di mana raksa dimasukkan ke dalam pipa yang sangat kecil atau pipa kapiler. Kemudian pipa tersebut dibungkus dengan kaca yang sangat tipis. Ini tujuannya agar panas dapat diserap dengan cepat oleh termometer. Suhu pada termometer laboratorium ini biasanya 0 sampai dengan 100 derajat Celcius, di mana 0 derajat Celcius menyatakan suhu es yang sedang mencair, sedangkan 100 derajat Celcius menyatakan suhu air yang sedang membeku. Kemudian berikutnya adalah termometer ruang. Di situ ada contoh gambarnya juga. Termometer ini dipasang pada tembok rumah atau kantor, di mana termometer ini mengukur suhu udara pada suatu saat. Skala termometer ruang ini adalah minus 50 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, mengapa menggunakan alat skala seperti ini? Karena suhu udara di beberapa tempat ini bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius, tetapi tidak melebihi 50 derajat Celcius. Berikutnya termometer klinis. Nah, ini sering kita jumpai kalau ini. Ini biasanya disebut juga dengan termometer demam. Ini biasanya digunakan untuk tenaga medis mengukur suhu badan. Pada keadaan sehat, suhu tubuh kita ini kisaran antara 26 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, termometer klinis ini biasanya dijepitkan pada ketiak, tapi ada juga yang ditempelkan di dahi atau ditempelkan di mulut.
Ketika termometer ini dijepit dengan suhu tubuh, ini membuat raksa akan naik di pipa kapilernya, sehingga raksa akan berhenti bila suhu raksa sudah sama dengan suhu tubuh kita, dan kita tinggal membaca berapa suhu yang ditunjukkan oleh raksa tersebut. Ini malah perkembangannya sudah dalam bentuk digital ya. Ini sangat mudah dan harganya sangat murah sekali. Kemudian yang berikutnya adalah termometer Sigbaleni. Termometer jenis ini sama juga disebut dengan termometer maksimum minimum. Ini dapat mencatat suhu tertinggi dan terendah pada jangka waktu tertentu. Kalau kita melihat gambarnya, itu kan ada dua jenis skala, dua jenis termometer, di mana di situ digunakan untuk suhu maksimal maupun minimalnya. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya yaitu bagaimana cara membuat daripada termometer tersebut. Nah, di dalam sejarah, skala daripada termometer ini ada antara ilmuwan satu dengan ilmuwan yang lain ini berbeda-beda. Ada dua patokan suhu, di mana di sini disebutnya adalah suhu titik tetap. Titik tetap ini merupakan suhu ketika benda mengalami perubahan wujud, misalnya benda mencair dan mendidih. Suhu ketika benda mencair menyatakan titik tetap bawah, sedangkan suhu ketika mendidih menyatakan titik tetap atas. Kemudian di antara titik tetap tersebut dibuat skala-skala. Nah, bilangan skala antara ilmuwan satu dengan yang lain yang berbeda. Di sini ada 4 ilmuwan. Yang pertama adalah Celsius. Membuat titik tetap bawah ketika es mencair dan titik tetap atas ketika air mendidih. Titik tetap bawah atau suhu es mencair ini ditetapkan sebagai suhu 0 derajat. Sementara titik tetap atasnya atau suhu air mendidih ditetapkan sebagai suhu 100 derajat. Kemudian jarak antara titik tetap atas dan bawah ini dibagi menjadi 100 derajat yang sama panjang. Dengan demikian skala Celsius memiliki rentang suhu antara 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius, di mana skala suhu seperti ini digunakan di banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Yang berikutnya adalah Fahrenheit. Ini memilih suhu campuran es dan garam ketika membeku sebagai titik tetap bawah, di mana titik tetap bawah ini menyatakan adalah 0 derajat, sementara titik tetap atasnya ini adalah 212 derajat. Ketika titik didih mencampur tersebut, berarti skala Fahrenheit memiliki rentang suhu antara 0 derajat sampai dengan 212 derajat Fahrenheit. Kemudian jarak antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dibagi menjadi 180 yang sama panjang, maka skala yang dibuat oleh Fahrenheit ini juga sama digunakan di beberapa negara, salah satunya adalah di Inggris maupun di Amerika Serikat. Berikutnya adalah Reaumur. Ini memilih titik 0 derajat untuk es mencair dan 80 derajat untuk air yang mendidih. Berarti skala Reaumur memiliki rentang suhu antara 0 derajat sampai dengan 80 derajat Reaumur. Kemudian jarak antara dua titik tetap tersebut menjadi 80 derajat yang sama. Berikutnya adalah Lord Kelvin. Ini menyusun skala suhu dengan menggunakan ukuran derajat yang sama besar dengan derajat Celcius. Namun, Kelvin menyatakan bahwa titik beku es ini adalah -273, sedangkan titik didih airnya adalah 373. Dengan demikian, 0 derajat Celcius ini sama dengan suhu -273 derajat Kelvin, sedangkan suhu 100 derajat Celcius ini sama dengan suhu 373 derajat Kelvin. Nah, dari keempat penemu tersebut, yang berikutnya digunakan sebagai satuan skala suhu, yaitu Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur.
bisa kita tarik gambar sebagai berikut. Nah, Anda perhatikan, di situ ada contoh 4 termometer dengan menggunakan skala yang berbeda, di mana titik didih air atau titik tetap atas di situ berbeda-beda nilainya. Kalau Celsius 100, Fahrenheit 212, Kelvin 373, dan Reaumurnya adalah 80. Sedangkan titik bekunya atau titik tetap bawahnya, Celsius itu adalah 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, dan Reaumurnya adalah 0. Nah, ini penjabaran daripada perbandingan skala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur, di mana berapa titik didih air atau titik tetap atas maksimalnya, dan titik beku air di mana titik tetap bawahnya. Nah, untuk mengubah skala atau mengkonversikan skala suhu tersebut, ini pada skala Celsius ini terdapat 100 skala, sedangkan Fahrenheit itu ada 180, Reaumur itu adalah 80, sedangkan Kelvin itu kan sama, dia 100 skala, sehingga derajat Celsius dibanding derajat Fahrenheit dibanding derajat Reaumur itu sama dengan 5:9:4. Kenapa Kelvin tidak dimasukkan? Karena jumlah skala pada Kelvin itu sama dengan jumlah skala pada derajat Celsius, yaitu memiliki 100 skala. Adapun perubahan, pengkonversian, pengubahan skala, di sini saya tampilkan tabel, yaitu dari contoh di sini Celsius kita ubah Reaumur, maka rumusnya 4/5 dikali nilai Celsiusnya. Atau Celsius kita ubah ke Kelvin, maka nilai Celsius ditambah 73. Demikian juga dari Celsius ke Fahrenheit, maka 9/5 dikali nilai Celsiusnya ditambah 32. Demikian juga dengan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius sebesar 100 derajat Celsius. Berapakah suhu benda dalam skala Reaumur? Berarti dari Celsius kita ubah menjadi Reaumur. Maka didapatkan 4/5 dikali C. C di sini artinya Celsius. Maka 4/5 kali 100 sama dengan 80 derajat Reaumur. Jadi suhu benda dalam skala Reaumurnya adalah 80 derajat. Contoh yang kedua, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius sebesar 50 derajat Celsius. Apabila dikonversikan dalam skala Fahrenheit, berapa suhu benda tersebut? Untuk Celsius ke Fahrenheit, ini kalau kita mengacu pada tabel tersebut, yaitu 9/5 kali nilai Celsius ditambah 32. Maka 9/5 kali 50 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Contoh yang ketiga, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celsius yaitu 27 derajat Celsius. Bila dikonversikan dalam Kelvin, berapa suhu benda tersebut? Maka nilai Celsius ditambah 273 sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300. Maka suhu benda tersebut apabila diubah Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin. Contoh keempat. Sebuah termometer X sehabis ditera dengan termometer Celsius. Di sini muncul persamaan penyetaraan, di mana 40 derajat Celsius ini sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu benda ini berada pada 80 derajat Celsius, maka berapa suhu X-nya? Di sini diketahui nilai 40 derajat Celsius sama dengan 80, 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Ditanyakan berapa kalau 80 derajat Celsius nilai X-nya, derajat X-nya. Nah, untuk menjawab tersebut kita kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, di sini ada penyetaraan
dimana 80 di situ kan ada 2 termometer dengan skala Celcius dan X. Kalau 20 Celcius dia setara dengan 50 derajat X, 40 setara dengan 80 derajat X, 80. Nah, ya ini yang kita cari, berapa suhunya apabila dalam skala X. Nah, ini bisa kita gunakan, jadi kita nilai tertinggi dikurangi nilai tengah maupun nilai terendahnya untuk derajat skala Celcius, demikian juga dengan skala X-nya. Maka dari persamaan tersebut kita gunakan perkalian silang, di mana 4TX-50 sama dengan 6TX-80. Maka 4TX-200 sama dengan 4TX-480. Maka kita samakan lagi, 6TX-4TX sama dengan 480-200. Maka 2TX sama dengan 280, dan TX berarti 280 dibagi 2 sama dengan 140 derajat X. Nah, maka nilai 80 derajat Celcius setara dengan 140 derajat X. Nah, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan dipelajari kembali. Silahkan browsing, mencari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perubahan suhu, artinya pengkonversian atau mengubah skala suhu. Banyak belajar, banyak latihan. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih, ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat